Yo and welcome to the jungle bersama aku Nasuki AZT. Kali ini kita kembali lagi di konten utara dimana kita perlu bahas suatu hal yang dingin gitu ya. Oke, sebelum ke topik, saya mau mengatakan bahwa aku ini terlahir dari kelas menengah gitu ya. Topik kali ini itu adalah kelas ekonomi masyarakat gitu ya. Kelas ekonomi masyarakat ini terdiri dari 3 bagian. Kalau di wilayah kita ini ya, ada 3 ya, atas, menengah, bawah gitu kan. Oke, kita akan membahas topik kali ini ya. Penjelasan kali ini itu apa yang dimaksud dengan kelas bawah gitu kan. Oke, kelas bawah itu adalah orang-orang yang tidurnya itu di emperan gitu atau gembel gitu ya, atau orang-orang yang terlantar atau orang yang tinggalnya di gubuk atau mungkin di kolong jembatan atau apapun itu ya, yang layaknya ya intinya tidak punya tempat tinggal dan tidak punya kendaraan, serta pekerjaannya pun juga mungkin di jalanan atau orang pinggiran, intinya sih begitulah. Lalu kelas menengah ini ya, kita akan menjelaskan kelas menengah gitu kan. Kelas menengah ini adalah orang atau yang memiliki ekonomi tengah-tengah, tentu saja gitu ya. Ya, kelas menengah ini kalau tidur itu tidak kehujanan gitu ya. Dan kelas menengah ini adalah orang-orang yang memiliki kendaraan gitu ya. Ya, kendaraan apa aja gitu ya, entah itu kendaraan Supra Bapak gitu, atau mungkin kendaraan Matic gitu ya, atau mungkin kendaraan sepeda. Intinya punya kendaraan dan punya tempat tinggal, atau mungkin tempat yang tidak kehujanan kalau tidur gitu ya, tidak kehujanan kalau tidur ya. Sedangkan kelas atas itu menurut itu, pandanganku itu di wilayahku itu adalah orang-orang yang memiliki mobil. Orang-orang yang memiliki mobil pasti dianggap kelas menengah ke atas gitu kan. Intinya atas itu minimal lah punya mobil gitu kan. Punya mobil. Hei bang, kamu sales mobil ya? Mau ngomong-ngomong mobil-mobil, kamu sales mobil ya? Kamu mau ingin mempromosikan mobil ya? Iya, saya ini sebenarnya sales mobil yo, selain konten saya ini sales mobil yo. Jadi kalau kalian butuh mobil tinggal datang saja ke enggak, sebenarnya saya bukan sales mobil ya kita ini. Tapi ya kebanyakan rata-rata itu orang yang menengah ke atas itu memiliki sebuah mobil gitu ya, entah itu mobil kredit atau mungkin mobil butut second ya, intinya punya mobil menengah ke atas itu. Dan kelas menengah ke atas itu adalah orang-orang yang bisa memberikan pekerjaan bagi kalangan bawah atau kalangan menengah juga ya, kalangan menengah ke bawah lah, intinya bisa memberikan pekerjaan apa aja gitu ya. Dan tentu saja upahnya pun juga sesuai gitu ya, jangan tiba-tiba upahnya itu malah dipotong gitu, atau mungkin diberikannya itu kecil banget gitu, tidak sesuai gitu ya, atau mungkin sesuai tapi malah memakan waktu juga, itu tidak baik juga ya. Meskipun bayarannya sesuai tapi waktunya itu tidak sesuai pun juga tidak baik. Maka dari itu bagi kalangan menengah ke atas itu pertimbangkan kalau mau mempekerjakan orang itu ada waktunya, bayarannya juga sesuai gitu ya. Tapi jikalau orang kalangan bawah ini mau aja ya terserah gitu. Kadang ya mau gimana lagi ya, orang kalangan bawah ini kadang ya kalau lagi butuh ya emang tidak masalah gitu. Bagi kalangan menengah itu kadang seseorang itu harus kritis juga ya dalam menjalani aktivitas apapun, terutama pekerjaan itu ya. Karena kalangan menengah ini ya rata-rata biasanya itu ya intinya kritis lah, orangnya itu kritis gitu ya. Oke ya,
Dan kalangan menengah ke atas ini adalah orang-orang yang tentu saja memiliki uang banyak juga dan tempat tinggal yang mewah juga ya kan. Selain mempekerjakan orang, punya mobil gitu dan memiliki di rumah mewah juga atau barang-barang antik juga ya kan, yang sebenarnya tidak butuh gitu bagi kalangan menengah ke bawah gitu ya kan. Oke kan, Bang, kenapa sih Bang lu ngebahas hal-hal yang sensitif gitu ya kan? Ngebahas sesuatu hal yang tidak disukai banyak orang gitu, di kotak-kotakan gitu, di kotak-kotakan gitu, kotak-kotak gitu ya. Orang-orang itu tidak menyukai hal-hal pengkotak-kotakan. Oke kan, kita itu tinggal di wilayah atau negeri yang sangat baik sebenarnya sih ya. Sebenarnya saya ini bukan mengkotak-kotakan, hanya menganalisis dan hanya apa ya, mengklasifikasikan saja gitu kan. Kalau masalah rezeki atau ekonomi itu adalah ya, di negeri ini itu tidak ada yang namanya diskriminatif ya. Kadang kelas menengah ke bawah dan menengah ke atas ini bisa bercampur gitu dalam sebuah forum diskusi maupun dalam sebuah akademisi atau pendidikan atau universitas atau mungkin perkuliahan atau pendidikan SMA, SMP, SD gitu. Semuanya itu campur lebur ya kan. Tidak ada yang namanya diskriminatif. Diskriminatif itu contohnya itu di negeri India gitu kan, di mana mereka menerapkan sistem kasta gitu kan, dan kasta yang bawah ini tidak boleh berada di lingkungan kasta yang paling tinggi, paling atas gitu. Mereka dibeda-bedakan gitu kan. Oke, saya akan menjelaskan sistem kasta di India gitu kan. Kasta yang paling tinggi itu pertama Brahmana. Brahmana ini adalah orang-orang seperti pemuka agama gitu kan. Kasta kedua itu adalah kasta kesatria gitu ya kan, dimana mereka memiliki profesi sebagai PNS atau mungkin pegawai negeri sipil atau prajurit atau keamanan gitu ya kan. Intinya begitu. Kasta ketiga ini adalah kasta Waisya gitu ya, Waisya gitu ya, yakni seorang pedagang gitu ya. Kalau lihat di India itu ada pedagang perindavan itu namanya kasta Waisya gitu ya, yang dagangnya itu diselimutin di sini lalu digoreng sereng gitu. Gorengan di sana itu sangatlah efisien untuk dimakan gitu ya. Oke, kasta keempat yakni Sudra gitu ya. Sudra ini adalah kasta yang melayani kasta-kasta atas gitu ya, melayani gitu dari kasta ke Brahmana, Kesatria, Waisya gitu. Mereka dilayani oleh kasta Sudra gitu ya, dilayani. Yang terakhir itu adalah kasta Dalits, di mana mereka mendiskriminasi gitu ya. Intinya sistem kasta itu penuh diskriminatif gitu ya. Kadang kita tidak boleh berbaur kepada kalangan-kalangan Dalits gitu ya di India itu ya, karena Dalits itu ya mungkin kalangan yang sangat rendah ya. Mohon maaf, orang yang gembel atau miskin atau mungkin emang kastanya itu ada keturunannya gitu. Mereka tidak boleh menikah dengan kalangan atas, bahkan mereka pun juga tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya gitu, atau kuil-kuilnya gitu, atau mungkin rumah-rumahnya gitu. Kalau di sini kan ya bersyukur kita tinggal di negeri yang penuh keanekaragaman gitu ya, dan kita pun juga tidak membeda-bedakan. Kadang di sebuah forum atau organisasi pun juga mereka bercampur ruah gitu kan. Kalau di wilayah kita ini, meskipun mereka dari kalangan bawah, menengah atau atas, semuanya kerjasama membahu-membahu demi keuntungan. Bukan hanya keuntungan tapi kepentingan bersama juga ya kan, agar tidak kacau balau gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan, dan kalau ada salah kekurangan tinggal komen saja ya. Tinggal protes, hei kamu, hatiku tertidur saat kau memejamkan mata. Oke, itu saja yo en.